Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Siti Ajizah, NPM 0211192205, kelas 4 Ekstensi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi bab 6, yaitu cost analisis. Cost analisis atau analisis biaya adalah fondasi di mana banyak kebutuhan manajerial dihukum. Perhitungan biaya secara akurat sangat penting untuk menentukan tingkat profitabilitas perusahaan saat ini. Selain itu, keputusan memaksimalkan keuntungan bergantung pada proyeksi biaya pada tingkat output lain. Jadi, produksi manajer sering mengajukan pertanyaan seperti, berapa biayanya meningkatkan produksi sebesar 25%? Apa dampak kenaikan biaya harga input? Perubahan produksi apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau setidaknya mengandung biaya? Singkatnya, manajer harus mengikuti dan memperhatikan cara-cara keluarnya dan biaya saling terkait. Mengalokasikan biaya. Sebuah perusahaan peralatan olahraga baru ini bereksperimen dengan memproduksi lini baru sepatu. Pelatihan silang sepatu untuk anak laki-laki berusia 10-16 tahun. Sepatu anak laki-laki sangat mirip dengan produk utama perusahaan yang terbaik menjual sepatu atletik wanita. Ukurannya hampir sama, hanya warna dan logo yang berbeda. Dengan demikian, lini sepatu baru ini mudah dan murah untuk diproduksi. Memang ada kelebihan produksi kapasitas jalur untuk melakukannya. Produksi sepatu wanita sekitar 8.000 pasang per minggu, dan itu perusahaannya baru-baru ini mulai memproduksi 2.400 pasang sepatu anak laki-laki per minggu. Produksi perusahaan manajer memperkirakan bahwa biaya overhead pabrik yang dibagi antara dua jalur sepatu menjadi sekitar $90 per minggu. Biaya overhead termasuk ruang pabrik bersama mesin, listrik, dan beberapa kebijakan perusahaan adalah mengalokasikan biaya tetap bersama secara proporsional ke jumlah pasangan setiap baris sepatu. Saat ini perusahaan menetapkan harga rata-rata $36 per pasang untuk sepatu anak laki-laki, namun total pendapatan yang dihasilkan pada harga itu gagal untuk menutupi total biaya sepatu, biaya langsungnya, prima material dan tenaga kerja, dan biaya overhead yang dilakukan baru saja menghadapi hal ini dengan jelas rugi. Manajemen Puncak sedang mempertimbangkan berbagai pilihan untuk mencapai profitabilitas, yaitu yang pertama, kepala angkutan menyarankan harga pada baris baru katakanlah menjadi $40 per pasang, menjadi meningkatkan margin dan menutupi biaya produksi dengan lebih baik. Yang kedua, manajer pemasar setuju bahwa ini mungkin masuk akal, tetapi tata kelola bahwa penjualan pasti akan turun. Yang ketiga, kepala produksi menambahkan bahwa biaya unit akan berubah dengan volume juga. Dia memberi produksi pada tingkat keluaran di mana biaya langsung per unit akan mengurangi. Harga penjualan e-book. Bagi penerbit buku, penetrasi e-book merupakan peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, platform baru ini berpotensi memacu penjualan buku secara keseluruhan. Di sisi lain, e-book mengancam penjualan buku cetak yang bermutu tinggi. Penjualan e-book mengalami percepatan tumbuh dari 2,9% dari total penjualan pada 2009 menjadi 8,5% pada 2010. Penerbit buku menghadapi kuncinya pertanyaan, bagaimana seharusnya mereka memasarkan dan memberi harga buku cetak dan e-book memaksimalkan keuntungan keseluruhan. Satu hal yang diyakini oleh penerbit Amazon dalam upayanya untuk merebut kendali pasar e-book adalah musuh. Strategi harga Amazon $9,99 untuk sebagian besar e-book, meskipun menarik bagi pelanggan, memiliki efek merusak penjualan buku cetak. Untuk membela diri, 5 penerbit buku terbesar bersatu padu pada tahun 2010 untuk membuat perjanjian harga utama dengan Apple dan selanjutnya Google. Singkatnya, Amazon terpaksa menyetujui persyaratan yang sama. Di bawah apa yang disebut pengaturan harga agensi, penerbit buku akan melakukannya menetapkan harga e-book, sedangkan pengecer online akan bertindak sebagai agen. Penjualan pendapatan akan dibagi 70% ke penerbit dan 30% ke penjual internet. Penerbitan buku lama telah dikritik karena budaya, yaitu pengembangan penulis dan menerbitkan banyak judul, juga sedikit perhatian pada selera publik yang membeli dan keuntungan bottom line. Toko buku bukan penerbit adalah titik kontak dengan pembaca. Hari ini menangkap frase adalah untung atau bangkrut. Jadi, jangan mempertimbangkan keuntungan. Mari mempertimbangkan ekonomi bisnis buku yang dilucuti. Biasanya hardcover terbaik
penjual dengan harga eceran sekitar $26. Dari jumlah ini penerbit menyimpan 50% atau $13 dan 50% sisanya masuk ke toko buku. Dari itu berbagi, penerbit membayar royalti 15% atau $3,90 kepada penulis beserta biayanya karena percetakan, pengiriman, dan pengembalian buku. Biasanya sekitar $3,50. Ekonomi e-book juga lebih sederhana. Biaya marginal per e-book dapat diabaikan dan seperti disebutkan sebelumnya, pendapatan dibagi 70-30 antara penerbit dan agen online. Mengingat kekuatan untuk menetapkan harga hardcover dan e-book, apa yang harus ditetapkan penerbit buku? Sebagian dari jawabannya terletak pada mengenali biaya peluang yang terkait dengan harga e-book yang agresif. Ya, menjual e-book tambahan memberi pendapatan tambahan, tapi juga berarti menjual lebih sedikit mencetak buku dan melepaskan beberapa keuntungan terkait dari bisnis margin tinggi itu. Sebaliknya, penjual online seperti Amazon hanya peduli tentang memaksimalkan pendapatan e-book secara keseluruhan. Seharusnya tidak mengherankan penerbit buku itu dan penjual online mengalami jenis konflik yang sama seperti pemilik waralaba dan penerima waralaba. Seperti masalah spreadsheet di penutup bab menunjukkan, penerbit buku harus cermat menyeimbangkan keduanya bersaing sumber pendapatan dalam menetapkan harga buku cetak dan e-book. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan kepada dua jenis. Satu, biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Yang kedua, biaya implisit atau tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis-jenis biaya produksi. 1. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang besarannya tidak tergantung pada banyaknya sedikit hasil produksi atau output. Atau biaya variabel merupakan biaya yang timbul karena adanya penggunaan faktor produksi tetap yang besarannya biaya tidak tergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya tetap ini sangat dipengaruhi oleh waktu, di mana biaya tetap digunakan untuk periode produksi yang panjang, tidak habis dalam satu kali produksi. Kedua, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang besarannya tergantung pada banyaknya sedikitnya hasil produksi. Yang ketiga, biaya tetap total. Biaya total tetap atau total fixed cost adalah keseluruhan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh input atau faktor-faktor produksi tetap yang besarannya tidak berubah dalam jangka pendek. Atau biaya total tetap dapat diartikan sebagai keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek. Biaya variabel total. Biaya ini mewakili jumlah biaya-biaya untuk faktor-faktor produksi variabel. Biaya ini dapat berbentuk uang tunai, barang, atau nilai uang jasa dan kerja yang sesungguhnya tidak dibayarkan. Besar biaya variabel total ditentukan oleh fungsi produksi atau oleh produk total dari proses produksi yang bersangkutan. Ditinjau dari sumbu horizontal kurva, biaya variabel total mula-mula cekung dan setelah melewati titik balik B, lalu berubah menjadi cembung. Hal ini disebabkan secara hipotesis produksi mula-mula berlangsung dengan kenaikan hasil bertambah, tetapi setelah titik balik mengalami kenaikan hasil berkurang. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa makin banyak jumlah produk yang dihasilkan, biaya variabel total menjadi semakin besar. 5. Biaya total atau total cost merupakan penjumlahan biaya tetap total dengan biaya variabel total. Hubungan antara jumlah produksi dengan biaya total tanpa memperhatikan apakah produksi berlangsung dengan kenaikan hasil bertambah atau berkurang. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin besar biaya total yang digunakan. Adapun rumus biaya total atau total cost, yang dimana total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost.
Yang keenam, biaya tetap rata-rata. Pengertian biaya tetap rata-rata adalah pembagian antara biaya tetap total dengan jumlah produk yang dihasilkan pada tingkat-tingkat produksi. Secara grafik disajikan pada gambar di bawah ini. Semakin banyak produk yang dihasilkan, makin rendah biaya tetap rata-rata yang dikeluarkan, akan tetapi tidak pernah sampai nol ataupun negatif. Rumus biaya tetap atau average fixed cost, yaitu di mana average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi quantity atau jumlah produk. 7. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Pengertian biaya variabel rata-rata adalah hasil bagi antara biaya variabel total dengan jumlah produk yang dihasilkan. Apabila produk yang dihasilkan sebesar Y satuan menggunakan faktor produksi sebesar X dan harga faktor produksi variabel PX, maka besarnya biaya variabel rata-rata adalah Adapun rumus biaya variabel rata-rata yaitu average variable cost sama dengan total variable cost dibagi quantity atau jumlah produk. 8. Biaya total rata-rata atau average cost. Pengertian biaya total rata-rata adalah hasil bagi biaya total dengan jumlah produk, atau dapat juga dimaksud penjumlahannya biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata. Hubungan antara biaya total rata-rata dengan jumlah produk yang dijelaskan pada gambar tersebut atau gambar yang di samping menjelaskan bahwa kurva biaya total rata-rata average cost berada di atas biaya variabel rata-rata. Hal ini disebabkan karena biaya total rata-rata di tiap tingkat produksi lebih baik daripada biaya variabel rata-rata dikarenakan adanya tambahan biaya tetap rata-rata. Rumus biaya total rata-rata atau average cost yaitu average cost sama dengan total cost dibagi quantity atau average cost sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Kesembilan, biaya marginal atau marginal cost yang sering disingkat MC dalam bahasa Inggris ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan bisnis, di mana manajemen harus membuat keputusan tentang mengalokasikan sumber daya dalam proses produksinya. Misalnya, ketika manajemen perlu memutuskan apakah akan meningkat produksi atau tidak, mereka harus membandingkan biaya marginal dengan pendapatan marginal yang akan direalisasikan oleh unit input tambahan. Perbandingan ini diperlukan untuk menentukan apakah perusahaan akan menambahkan jumlah unit produksi atau tidak. Perlu diketahui bahwa pada sebagian besar skenario produksi, biaya produksi tidak ada permulaan produksi dan kemudian menurun seiring dengan meningkatnya jumlah produksi tertentu. Adapun rumus biaya marginal atau rumus biaya marginal cost, yang dimana marginal cost sama dengan biaya rata-rata total dibagi produk rata-rata. Jenis-jenis biaya. Biaya internal dan eksternal. Biaya internal adalah segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan. Biaya eksternal adalah biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Adapun biaya jangka pendek dan jangka panjang. Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagai faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu produksi bersifat tetap, yang lain berubah. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Biaya jangka pendek. Dalam hal ini kami berfokus pada dua input modal dan tenaga kerja. Dalam jangka pendek, modal adalah input tetap yaitu tidak dapat divariasikan, dan tenaga kerja adalah input variabel tunggal. Produksi output tambahan dicapai dengan menggunakan jam kerja tambahan yang dikombinasikan dengan persediaan peralatan modal tetap pabrik perusahaan saat ini. Tentu saja biaya perusahaan ditemukan dengan menjumlahkan pengeluarannya untuk tenaga kerja, modal, bahan, dan input lainnya, yang termasuk biaya peluang yang relevan, seperti yang dibahas di bagian sebelumnya. Untuk konkret, mempertimbangkan perusahaan yang menyediakan layanan, misalnya perbaikan elektronik, seperti gambar ini. Gambar 6.1 ini memberikan ringkasan biaya perusahaan perbaikan yang bervariasi untuk jumlah yang berbeda output atau jumlah pekerjaan perbaikan yang diselesaikan. Total biaya untuk mencapai tingkat keluaran tertentu dapat dibagi menjadi dua bagian, biaya tetap dan biaya variabel.
Seperti istilahnya, biaya tetap dihasilkan dari pengeluaran perusahaan untuk input tetap. Biaya-biaya ini timbul terlepas dari tingkat keluaran perusahaan. Sebagian besar biaya overhead termasuk dalam kategori ini. Biaya seperti ini mungkin termasuk pembayaran sewa perusahaan untuk pabriknya, biaya peralatan, sebagian dari biaya energi, dan berbagai macam biaya administrasi, pembayaran untuk staf pendukung pajak, dan sebagainya. Menurut tabel pada gambar 6.1, biaya tetap total perusahaan reparasi mencapai $270.000 per tahun. Biaya tersebut adalah yang terjadi terlepas dari tingkat keluaran aktual, yaitu bahkan jika tidak ada keluaran di produksi. Biaya variabel mewakili pengeluaran perusahaan pada input variabel dengan sehubungan dengan operasi jangka pendek dari perusahaan reparasi. Tenaga kerja adalah satu-satunya variabel memasukkan. Jadi dalam contoh ini, biaya variabel mewakili upah tambahan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk jam kerja ekstra. Untuk mencapai keluaran tambahan itu meningkatkan volume pekerjaan perbaikan selesai, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan, biaya variabel. Secara alami, kami mengamati bahwa biaya variabel total meningkat dengan peningkatannya dalam jumlah output. Faktanya, pengamatan yang cermat pada gambar 6.1 menunjukkan bahwa biaya variabel meningkat semakin cepat karena kuantitas output didorong lebih tinggi dan lebih tinggi. Perhatikan bahwa biaya total perusahaan menunjukkan perilaku yang persis sama dengan biaya tetap terkunci pada $270.000. Kenaikan biaya total hanya disebabkan oleh perubahan biaya variabel. Grafik pada 6.1 menunjukkan bahwa total biaya kurva menjadi semakin curam pada tingkat output yang lebih tinggi. Biaya total rata-rata atau yang hanya biaya rata-rata adalah biaya total dibagi dengan total jumlah keluaran. Gambar 6.2 menunjukkan biaya rata-rata untuk perusahaan perbaikan selesai tingkat keluaran yang berbeda. Periksa bahwa nilai biaya rata-rata dihitung sebagian rasio total biaya di kolom 2, tabel total output di kolom 1. Grafik menampilkan perilaku biaya rata-rata. Baik tabel dan grafik ditampilkan biaya rata-rata jangka pendek berbentuk U. Peningkatan output pertama menyebabkan rata-rata biaya per unit menurun. Pada 30.000 unit output, biaya rata-rata mencapai A minimum di bagian bawah U. Karena output terus meningkat, rata-rata biaya unit terus meningkat. Kami akan membahas faktor-faktor yang mendasar biaya rata-rata ini perilaku segera. Akhirnya, biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel dibagi dengan total keluaran. Karena tidak termasuk biaya tetap, biaya variabel rata-rata selalu lebih kecil dari biaya total rata-rata. Biaya marginal adalah penambahan biaya total yang dihasilkan dari peningkatan output sebesar 1 unit. Kami sudah mengenal konsepnya. Biaya marginal dari analisis output perusahaan dan keputusan harga. Di bab ini sekarang kita melihat lebih dekat faktor penentu biaya marginal. Kolom terakhir dari tabel pada gambar 6.2 mencantumkan biaya marginal perusahaan reparasi untuk kenaikan keluaran 5.000 unit, misalnya mempertimbangkan peningkatan keluaran dari 25 hingga 30.000 unit. Menurut gambar 6.2, hasilnya adalah kenaikan biaya total dari 1.440.000 $232.500. Akibatnya biaya marginal mendasar per unit adalah $232.500 bagi 5.000, $46,50 unit. Entry lain di kolom terakhir dihitung dengan cara yang analog, baik dari grafik tabel 6.3. Kami mengamati bahwa biaya marginal perusahaan terus meningkat dengan kenaikan keluaran. Memperluas output mulai dari level 40.000 per unit per bulan jauh lebih mahal daripada mulai dari 20.000 unit. Biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat dengan bebas memvariasikan semua inputnya. Dengan kata lain, di sana tidak ada input tetap atau biaya tetap. Semua biaya bervariasi, jadi tidak ada perbedaan antara biaya total dan biaya variabel. Kami memulai diskusi dengan menekankan 2 poin dasar. Pertama, kemampuan untuk memvariasikan semua input memungkinkan perusahaan untuk melakukannya menghasilkan dengan biaya lebih rendah dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Singkatnya, fleksibilitas itu berharga. Seperti yang kita lihat di bab ini, firma itu
Dia menghadapi tugas untuk menemukan kombinasi input yang paling murah. Kedua, bentuk kurva biaya jangka panjang bergantung pada skala hasil. Untuk melihat ini, anggaplah fungsi produksi perusahaan menunjukkan hasil yang konstan. Untuk mengukur skala hasil konstan berarti meningkatkan semua input dengan memberi presentase katakanlah 20%, meningkatkan output dengan presentase yang sama dengan asumsi harga input tidak berubah. Total pengeluaran perusahaan untuk input juga akan meningkat 20%. Dengan demikian, peningkatan output dibarengi dengan peningkatan presentase yang sama dalam biaya dengan hasil bahwa biaya rata-rata adalah tidak berubah selama pengembalian konstan berlaku biaya rata-rata konstan. Produksi menunjukkan hasil meningkat ke skala atau ekuivalen ekonomi skala jika biaya rata-rata turun karena skala operasi perusahaan meningkat. Untuk misalnya peningkatan 20% dalam semua input menghasilkan lebih dari 20% peningkatan output, menyebabkan biaya rata-rata per unit turun saat meningkatkan pengembalian berlaku, biaya rata-rata turun saat output meningkat. Akhirnya, penurunan skala hasil berlaku jika meningkatkan semua output dengan jumlah presentase tertentu menghasilkan lebih sedikit dari peningkatan output yang proporsional. Ini mengikuti bahwa adanya penurunan skala pengembalian menyeratkan kenaikan biaya rata-rata seiring dengan peningkatan output dan skala perusahaan. Biaya jangka pendek versus biaya jangka panjang. Mempertimbangkan perusahaan yang menghasilkan output menggunakan dua input tenaga kerja dan modal. Tugas langsung manajemen adalah membuat rencana produksi masa depan. Ini belum menyewakan pabrik dan peralatan, juga belum menyewakan tenaga kerja. Jadi itu bebas untuk memilih jumlah masukan ini yang diinginkan. Manajemen tahu bahwa produksi yang menunjukkan skala hasil yang konstan, karena itu biaya rata-rata jangka panjang perubahan LAC konstan seperti yang ditunjukkan oleh horizontal baris pada gambar 6.3. Lebih lanjut, kami dapat menunjukkan bahwa perusahaan harus merencanakan untuk menggunakan rasio optimal tenaga kerja terhadap modal dalam produksi, terlepas dari tingkatnya keluaran. Jika perusahaan berencana untuk menggandakan tingkat outputnya, maka perusahaan juga harus menggandakan penggunaan setiap masukan. Biarkan proporsinya tidak berubah, proporsi masukan ini dalam kombinasi dengan harga input yang berlaku menentukan biaya rata-rata perusahaan per unit. Pada gambar 6.3 LACC per Q $4, fungsi biaya total jangka panjang adalah C4Q. Jadi biaya marginal jangka panjang LMC juga $4 per unit. Seperti sosok menunjukkan biaya marginal dan rata-rata jangka panjang adalah konstan dan identik. Gambar 6.3 juga menunjukkan kurva biaya rata-rata jangka pendek untuk tiga kemungkinan antara dengan bagian ukuran pabrik perusahaan dan peralatan di dalamnya. Mewakili total masukan modal, kurva kiri adalah untuk tanaman seluas 9.000 kaki persegi, di tengah kurva untuk tanaman seluas 18.000 kaki persegi, dan kurva kanan untuk tanaman seluas 27.000 kaki persegi. Perhatikan bahwa pabrik terkecil optimal untuk memproduksi 72.000 unit dari keluaran. Dengan pabrik seperti itu dan menggunakan jumlah tenaga kerja yang tepat, file perusahaan dapat memproduksi tingkat output ini dengan biaya rata-rata minimum $4. Jika perusahaan direncanakan untuk menghasilkan 2 kali tingkat output 144.000 unit, itu akan menggunakan menanam 2 kali ukuran fasilitas seluas 18.000 kaki persegi dan 2 kali tenaga kerja. Akhirnya, pabrik terbesar optimal untuk memproduksi 216.000 unit. Namun, begitu pabriknya terpasang, fleksibilitas perusahaan tersebut jauh berkurang. Dalam jangka pendek, pabriknya tidak bisa diubah-ubah. Jadi, jika seluas 9.000 kaki persegi pabrik di tempat produksi output seperti 108.000 unit, berarti peningkatan biaya produksi rata-rata di atas $4. Mengapa? Untuk menghasilkan output ini membutuhkan perluasan penggunaan tenaga kerja karena pabrik sudah diperbaiki. Karena hasil yang semakin berkurang, keluaran tambahan datang dengan biaya marginal yang meningkat dan juga menaikkan biaya rata-rata.
Jelas, perusahaan mungkin memiliki banyak pilihan ukuran tanaman, bukan hanya 3 sebelum pabriknya ada. Perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk memproduksinya, tingkat keluaran dan dengan biaya per unit $4. Itu hanya membangun tanaman dengan skala yang tepat dan menerapkan proporsi tenaga kerja yang tepat. Dalam cakrawala perencanaan jangka panjang ini menikmati fleksibilitas penuh dengan skala produksi. Namun sekali pabrik dibangun dan pada tempatnya, setiap perubahan dan hasil yang direncanakan harus dicapai perubahan tenaga kerja. Hasilnya adalah gerakan juga kanan atau kiri atas U dari kurva SAC yang relevan. Dalam kedua kasus ada peningkatan biaya rata-rata. Kembali ke skala dan ruang lingkup, penting karena mereka secara berlangsung menentukan bentuk biaya rata-rata jangka panjang. Mereka juga penting untuk menjawab pertanyaan seperti apakah perusahaan besar lebih efisien sebagai produsen daripada perusahaan kecil? Apakah menjadi 50% peningkatan ukuran mengurangi biaya rata-rata per unit? Meskipun sifatnya persis, skala pengembalian sangat bervariasi di seluruh industri. Deskripsi yang representatif adalah berguna. Gambar 6.4 menggambarkan kurva biaya rata-rata jangka panjang yang berbentuk U. Ini mencerminkan peningkatan skala hasil dan turunnya LAC untuk tingkat output yang rendah dan penurunan hasil peningkatan LAC untuk level tinggi. Pada gambar, tingkat minimum biaya rata-rata jangka panjang dicapai pada tingkat keluaran Q-min. Seperti dalam gambar 6.3, kurva SAC untuk 3 pabrik ditampilkan. Jadi output Q-min diproduksi dengan menggunakan pabrik berukuran sedang. Jika biaya seumuran tanaman, mungkin digambarkan amplop yang lebih rendah dari banyak kurva SAC akan menerusi gambar kurva SAC. Singkatnya, jika perusahaan bebas menggunakan pabrik dengan ukuran berapapun, biaya produksi rata-rata persis LAC seperti dicatat dalam bab ini. Sejumlah faktor mempengaruhi skala hasil dan oleh karena itu bentuk biaya rata-rata jangka panjang. Pertama, biaya rata-rata konstan. Karena hasil konstan terjadi ketika proses produksi perusahaan dapat direplikasi dengan mudah. Misalnya perusahaan reparasi elektronik, mungkin mereka merasa dapat menggandakannya tingkat pekerjaan perbaikan yang sudah selesai hanya dengan mereplikasi pabrik dan tenaga kerja yang saat ini kekuatannya, yaitu dengan membangun fasilitas perbaikan yang identik samping fasilitas yang sudah ada dan secara profesional meningkatkan angka kerjanya. Dengan duplikasi, perusahaan bisa memasok 2 kali tingkat layanan dengan biaya rata-rata yang tidak berubah per pekerjaannya. Kedua, penurunan biaya rata-rata berasal dari sejumlah faktor termasuk teknik produksi massal pada pasar modal, otomatisasi, spesialisasi tenaga kerja. Pada gambar 6.4, periklanan dan distribusi dengan meningkatkan skala perusahaan mungkin dapat menggunakan metode produksi baru yang tidak dapat dilakukan pada output yang lebih kecil. Mungkin juga merasa menguntungkan untuk mengeksploitasi spesialisasi tenaga kerja pada skala yang lebih besar. Itu hasil dari salah satu jenis inovasi produksi adalah pengurangan biaya rata-rata jangka panjang. Analisis biaya dan keputusan optimal. Pengetahuan tentang biaya relevan perusahaan sangat penting untuk menentukan keputusan manajerial yang baik. Pertama, kami mempertimbangkan keputusan tentang satu produk. Kemudian kami memeriksa keputusan untuk perusahaan multi-produk. Produk tunggal aturan memaksimalkan keuntungan dengan perusahaan. Produk tunggal sangat mudah karena menguntungkan untuk diproduksi. Perusahaan menetapkan output optimalnya di tempat yang marginal pendapatan sama dengan biaya marginal. Pada gambar 6.6 menunjukkan perusahaan produk tunggal yang menghadap kurva permintaan miring ke bawah dan kurva biaya tetap terbentuk U. Dalam kondisi ekonomi yang merugikan, manajer menghadapi keputusan apakah untuk menghentikan produksi produk sama sekali, yaitu apakah akan ditutup. Meskipun pilihan tersebut makin tampak jelas ditutup jika produk menghasilkan kerugian moneter, keputusan yang tepat memerlukan pertimbangan yang cermat atas pilihan yang 8. Alternatif ini bergantung pada cakrawala waktu perusahaan. Dalam jangka pendek, banyak masukan perusahaan yang dapat diperbaiki. Misalnya, perusahaan itu memproduksi satu item yang menimbulkan kerugian ekonomi. Total biaya melebihi pendapatan atau ekuivalen biaya tetap rata-rata melebihi harga.
Gambar 6.7 menampilkan situasi pada output perusahaan. Saat ini biaya rata-rata melebihi harga ACP. Negatif, haruskah perusahaan menghentikan produksi dan ditutup? Jawabannya adalah tidak. Multiple product. Pada bagian sebelumnya, kami mencatat bahwa prevalensi perusahaan multiproduk dijelaskan oleh ruang lingkup ekonomi. Implikasi dari ekonomi semacam itu adalah bahwa perusahaan dapat menghasilkan banyak produk dengan biaya total yang lebih rendah dari jumlah biaya barang jika diproduksi secara terpisah. Seperti yang akan kita lihat, manajer harus berhati-hati untuk memperhatikan biaya yang relevan dalam multi-produk lingkungan hidup. Ringkasan prinsip pengembalian keputusan. 1. Biaya merupakan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dalam memutuskan di antara tindakan yang berbeda, manajer hanya perlu mempertimbangkan pendapatan dan biaya diferensial dari berbagai alternatif. Biaya peluang yang terkait dengan memilih keputusan tertentu diukur dengan manfaat yang hilang dari alternatif terbaik berikutnya. Ketiga, keuntungan ekonomi adalah perbedaan antara pendapatan total dan biaya total, yaitu biaya eksplisit dan biaya peluang. Keputusan manajerial harus didasarkan pada laba ekonomi, bukan laba akuntansi. Yang keempat, biaya yang ditetapkan atau hangus sehubungan dengan kursus alternatif tindakan tidak relevan. Kelima, dalam jangka pendek, perusahaan harus terus memproduksi selama harganya melebihi biaya variabel rata-rata. Dengan asumsi itu menghasilkan perusahaan memaksimalkan keuntungannya atau meminimalkan kerugiannya dengan menetapkan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Yang keenam, dalam jangka panjang, semua pendapatan dan biaya bervariasi. Perusahaan harus melanjutkan produksi jika dan hanya jika menghasilkan keuntungan ekonomi yang positif. Perusahaan multiproduk harus tetap beroperasi dalam jangka panjang hanya jika pendapatan total melebihi biaya total. Tidak perlu mengalokasikan bersama biaya untuk produksi tertentu. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.